Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, para penonton dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel YouTube Geocore. Nah, di video kali ini kita akan belajar bersama-sama untuk membuat sebuah peta kemiringan lereng. Nah, peta kemiringan lereng biasanya digunakan dalam berbagai keperluan penelitian seperti kesesuaian lahan, perencanaan tata ruang, ataupun mitigasi bencana, dan masih banyak yang lainnya itu. Nah, sebelum itu saya disclaimer terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang mencari tutorial cepat untuk pembuatan peta kemiringan lereng, saya sarankan untuk mencari video dari channel YouTube lain gitu, karena di video ini mungkin durasinya akan cukup panjang karena saya akan menjelaskan proses dan tahap-tahapnya itu sedetail mungkin itu. Biar apa? Biar teman-teman yang nonton juga paham kenapa prosesnya seperti ini, kenapa harus seperti itu, dan ketika teman-teman mencoba nanti kalaupun ada yang error, teman-teman bisa memahaminya dan bisa langsung mengatasinya. Seperti itu. Langsung kita mulai aja. Nah, yang pertama kita harus menentukan area of interest-nya gitu. Ataupun kita harus menentukan wilayah yang menjadi kajian kita ataupun wilayah yang ingin kita buat peta kemiringan lerengnya. Nah, misal di sini saya akan mengambil wilayah kecamatan. Kecamatannya kita ambil aja Taraju di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, kita potong dulu menjadi satu SHP yang terpisah. Nah, ini Kecamatan Tarajunya sudah saya pisahkan. Nah, setelah itu kita mulai dengan mengunduh datanya terlebih dahulu. Nah, data yang kita gunakan dalam proses pembuatan peta kemiringan lereng itu adalah data DEM. Data DEM ini tersedia di beberapa website dan juga instansi seperti InaGeoportal, Landsat dari USGS, kemudian ada SRTM. Nah, website itu menyediakan data DEM dan juga kualitasnya ataupun pixelnya itu beda-beda. Nah, di sini di video ini kita akan mengambil contoh data dari InaGeoportal. Nah, untuk websitenya teman-teman searching aja seperti ini, tanahair.indonesia.go.id/portal web /lagi. Nah, sebelum kita mengunduh, teman-teman itu diwajibkan untuk register terlebih dahulu gitu ataupun membuat akun. Kenapa? Karena kalau tidak membuat akun terlebih dahulu ataupun tidak login, nanti datanya tidak bisa teman-teman unduh. Nah, di sini saya sudah login dan juga sudah punya akunnya. Nantinya tampilannya akan seperti ini. Di sini di sebelah kiri ada beberapa opsi. Yang kita pilih adalah ini, unduh data. Kita klik aja. Nah, di sini ada beberapa jenis data yang biasanya digunakan untuk pemetaan dan kita tinggal mengunduhnya saja gitu. Nah, untuk membuat peta kemiringan lereng, kita menggunakan data ini, data Demnas. Langsung saja kita klik unduh data. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita akan cari wilayah yang ingin kita unduh datanya. Karena saya tadi mengambil Kecamatan Taraju, kita ketik aja Taraju. Nah, ini Taraju Tasikmalaya. Nah, nanti otomatis akan diarahkan ke wilayahnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita unduh Carvac yang masuk ke dalam wilayah Taraju, itu yang ini. Diklik aja sekali, nanti ada opsi seperti ini, langsung saja unduh.
Nah, karena saya sudah mengunduhnya, langsung kita buka aja di ArcGIS-nya. Kita buka. Nah, ini tampilan DataDem yang sudah kita unduh. Dan sekilas, ternyata DataDem yang kita unduh itu tidak cukup untuk wilayah Taraju secara keseluruhan gitu. Maka otomatis kita harus mengunduh data lagi gitu. Data di sebelah kanan dari Carfax yang tadi kita unduh. Nah, gampang aja kita unduh ulang yang sebelah kanannya yang ini. Nah, karena sudah unduh, langsung aja kita buka. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Tetapi data 2DEM ini sebenarnya terpisah, jadi belum menjadi sebuah data yang bisa digunakan gitu. Maka dari itu kita harus menyatukan kedua data ini menjadi satu data yang baru gitu. Nah, caranya kita ke searching aja. Kita cari mosaic to new raster. Nah, yang ini paling atas. Langsung aja dua-duanya kita masukkan. Kita blok. Masukkan ke sini. Nah, sini output location-nya kita harus isi karena di sini kan ada tanda titik hijau, ini juga, itu artinya harus diisi gitu. Sedangkan yang lain seperti ini, yang ini itu opsional, jadi mau diisi mau enggak pun itu tidak apa-apa gitu. Ini kita isi terlebih dahulu output location-nya, kita simpan di folder yang ini misal. Oke, kita add. Kemudian ini penamaannya, memberikan nama untuk nanti hasilnya, misal di sini Taraju. Nah, untuk penamaan di sini itu diwajibkan menggunakan format TIFF. Jadi di akhir nama dari file ini nanti misal taraju.tif ataupun dem.tif gitu. Karena kalau tidak seperti itu nantinya tidak akan muncul hasilnya. Dan yang ini kita gunakan yang 32 bit sig. Kemudian number of band-nya kita isi dengan angka 1. Dan yang bawahnya kita isi dengan min. Kemudian yang paling bawah kita isi dengan match. Nah, kalau sudah seperti ini semua, langsung aja oke. Nah, tunggu prosesnya. Di sini sedang berjalan. Mohon maaf ya, ada agak noise dengan suara pengajian karena kebetulan ini tag-nya dini hari pukul 3. Nah, ini prosesnya sudah selesai. Dan jika dilihat berbeda itu, sudah tidak ada garis pemisah yang artinya data ini, kedua DEM ini sudah menjadi satu. Yang bawahnya kita remove aja. Nah, kemudian jika sudah disatukan, kita akan memotong sesuai dengan area of interest kita ataupun sesuai dengan wilayah yang ingin kita petakan gitu. Caranya ke Windows, kemudian ke Image Analysis. Nah, terus teman-teman klik ini nih, Select Features. Kita klik, kemudian arahkan ke SHP wilayahnya itu. Nah, kalau sudah seperti ini berwarna biru, langsung aja klik yang ini. Diklik, kemudian di sini ada gambar gunting, itu diklik. Set. Nah, data DEM-nya sudah terpotong sesuai dengan area of interest kita. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan mengubah
format mosaik ini ke dalam raster gitu. Caranya dengan kita ke ArcToolbox, kemudian ke raster surface, kemudian kita pilih slope. Nah, kita masukkan dem yang ini. Nah, karena kemiringan lereng itu nanti untuk penginterpretasiannya berbentuk persen, maka di sini kita pilih persen rise. Dan yang lainnya kita tidak perlu ubah, langsung oke aja. Nah, ini tampilan setelah diubah ke dalam format raster. Setelah itu, kita akan melakukan pengklasan gitu, ataupun klasifikasi dari kelerengannya. Nah, untuk itu kita memerlukan referensi dari artikel ataupun teori yang memberikan landasan seperti angkanya berapa aja itu. Misal di sini saya punya contoh sebuah artikel, judulnya itu pemanfaatan informasi spasial berbasis SIG untuk pemetaan tingkat kerawanan longsor di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Nah, di artikel ini dia membuat peta kerawanan longsor. Jadi di hasilnya nanti ada yang rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Nah, salah satu variabelnya dia menggunakan peta kemiringan lereng. Dan ini untuk klasifikasinya ataupun bobot dan juga skornya. Nah, yang akan kita ambil sebagai contohnya adalah angka-angka ini. 45, 30, 15, 38. Oke, kita coba buat. Nah, caranya adalah kita ke ArcToolbox kembali, kemudian kita ke raster, ke 3D Analysis Tools, kemudian raster reclass, kemudian reclassify. Nah, kita masukkan yang slope ini ke atas, kemudian kita classify. Nah, kita ubah menjadi berapa tadi? 5, kita ubah menjadi 5 kelas. Kemudian kita diwajibkan untuk mengklik ini nih. Mengklik simbol persen ini, karena kalau tidak diklik nanti hasilnya tidak akan keluar. Oke, yang pertama tadi itu 8, kemudian 15, kemudian 30, kemudian 45, dan untuk yang paling akhir itu tidak usah diisi karena nanti kita akan memberikan simbolnya itu lebih dari 45. Langsung aja kita oke. Nah, sebelum kita selesaikan, kita cek terlebih dahulu di sini. Nah, di sini kan tidak sesuai dengan yang kita tadi kelaskan. Maka dari itu kita harus mengklasifikasi ulang. Oke, pertama itu tadi 8, kemudian 15, kemudian 30, kemudian 45, dan yang bawahnya kita biarkan. Kemudian oke. Nah, di sini baru sesuai dengan yang kita susun klasifikasinya. Oke, setelah itu langsung aja. Oke. Nah, ini hasil dari pengkelasan. Tadi kan ada 5 kelas ya. Ininya kita remove aja. Nah, kemudian kita akan memberikan keterangan dari setiap kelasnya itu. Caranya kita buka atribut tabelnya. Ini terlalu besar ya. Coba kita kecilkan terlebih dahulu. Set. Nah, seperti cukup. Kita buat fill aja. Nah, kemudian klik add fill. Nah, di sini kita akan buat keterangan. Dan untuk tipenya kita menggunakan teks nanti karena kita akan mengisinya manual. Langsung aja oke. Nah,
Kemudian kita untuk mengisi keterangan ini kita klik dulu editor, start editing, klik yang request-nya. Kemudian kita isi di sini. Itu yang pertama itu 0 sampai 8%. Kemudian yang kedua 8 sampai 15%. Kemudian yang ketiga 15 sampai 30%. Yang keempat 30 sampai 45%. Dan yang terakhir itu lebih dari 45%. Nah, jika sudah, kita save edit dulu, kemudian stop editing. Nah, kalau sudah selesai membuat tabel baru ataupun field baru, kita ubah raster ini menjadi polygon. Caranya kita searching aja raster to polygon. Nah, opsinya yang ini yang paling atas, raster to polygon. Langsung aja kita input, langsung oke. Tunggu prosesnya selesai, karena emang detailnya sangat banyak, memakan waktu yang cukup panjang juga. Oh, cepat ya. Tergantung kapasitas laptop juga. Nah, di sini sudah selesai. Nah, selanjutnya kita ubah tampilan untuk informasinya ke simbologi, ke kategoris, kemudian ada proses yang kelewat, mohon maaf. Saya baru ingat. Kita undo, tadi jangan lupa dihapus. Nah, kita kembali ke reclassify ataupun ke raster to polygon ininya. Nah, tadi kesalahannya itu di sini di bagian field kita masukkan yang keterangan karena kan kita tadi membuat field baru. Tadi saya lupa. Oke, langsung aja. Kita tunggu. Nah, kita cek ke properties, ke simbologi. Nah, sekarang baru ada keterangannya. Nah, ininya jangan kita checklist, kita add all value. Nah, ini baru. Nah, ini kan susunnya masih acak ya. Susun ulang 8 itu ada di atas, kemudian ini sudah. Oke, langsung saja kita oke. Nah, biar tampilannya lebih menarik, kita sesuaikan gradasi warnanya. Mulai dari hijau tua, ininya outline-nya kita nolkan. Kemudian hijau muda. Outline-nya dinolkan. Yang ini kita ubah jadi warna kuning. Oke. Yang ini kita ubah jadi oranye. Yang ini misal. Dan yang lebih dari 45 kita ubah menjadi warna merah. Nah, tampilannya seperti ini. Ini hasil akhir dari pembuatan peta kemiringan lereng dengan keterangannya. Yang hijau itu sebelah sini itu 0 sampai 18, yang hijau muda 8 sampai 15% dan lainnya. Nah, biar lebih menarik dan biar lebih epic lagi, kita akan menambahkan yang ini kan tadi data dem yang belum kita hapus ya. Kita akan membuat hillside gitu, biar nanti tampaknya seperti 3D. Kita ke toolbox, kemudian ke 3D Analysis, raster surface, kemudian ke hillside. Kita masukkan data demnya.
langsung aja. Oke. Nah, hillshade-nya sudah terbuat. Kemudian ininya kita ubah opasitasnya. Di display kita misal 30% aja. 30%, oke. Dan nanti hasilnya akan menjadi boom. Nah, kayaknya kurang deh. 35 kayaknya. 35%. Set. Nah, nampak seperti 3D. Nah, jika sudah seperti ini, maka data ini bisa digunakan untuk berbagai penelitian. Tinggal kita, misal, kalau di sini kan bobotnya 30%, skornya, dan lain-lain. Yang ini, itu kita tinggal isi fill barunya aja. Nah, di sini kita misal isi dengan bobot, isi dengan skor, isi dengan bobot kali skor, dan lain-lain. Seperti itu. Jika sudah, tinggal di layout aja, menarik mungkin. Kita pakai landscape. Nah, itu mungkin nanti teman-teman bisa layout semenarik mungkin. Oke. Sekian video dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga teman-teman paham dengan semua prosesnya. Dan juga disclaimer juga, saya bukannya so jago mau mengajarin ataupun bagaimana, kita ya belajar aja gitu bareng-bareng ya. Semoga bermanfaat aja gitu. Ya, sekian dari saya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.